Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Kenapa kakak Ling begitu gelisah? Apakah Ling Ryu yang aku kenal seorang pemuda berbakat dengan ketenangan luar biasa, sudah berubah, kata gadis itu dengan nada menggoda. Pemuda di sisinya tersenyum mendengarnya sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan. Kamu tahu sendiri, bagaimana Pangeran Langit Kedua sangat menginginkanmu. Dia bisa mengutus siapapun untuk menghadang perjalanan ini. Aku takut tidak sanggup melindungimu, kata pemuda itu sambil mendesah panjang. Keningnya makin berkerut begitu merasakan aura unik yang juga bergerak dari belakang rombongan mereka. Ada kemungkinan kita akan dibuat terdesak dari tiga sisi. Ada aura kuat dari sisi selatan dan utara serta ada aura unik yang sedang mengikuti kita dengan santainya dari sisi barat. Jika segala sesuatunya tidak terkendali, satu-satunya peluang untuk melarikan diri hanya bergerak lurus ke depan ke kota Lihua, kata pemuda itu mengingatkan. Gadis tadi malah hanya tersenyum santai. Tidak ada ketakutan yang terlihat di wajahnya. Kenapa kamu begitu santainya? Tanya pemuda yang disebut Ling Ryu tadi. Wanita itu tersenyum lembut lalu meraih tangan pemuda tadi. Mendapatkan sentuhan seperti itu membuat Ling Ryu terlihat panik. Wajahnya pucat sambil menatap mata gadis yang mulai mendekatkan wajahnya ke arahnya. Nona Nan, tolong jaga sikap Anda. Atau aku akan menjadi makanan empuk ayah Anda dan menjadi buronan Pangeran Langit Kedua, kata Ling Ryu dengan nada tegang. Wanita muda di depannya menarik kembali wajahnya sambil tersenyum menggoda. Bukankah sekarang, kamu memang sudah menjadi buronan Istana Langit? Kenapa kamu masih begitu peduli jika menjadi buronan khusus pangeran jelek itu, kata gadis itu. Ling Ryu tersenyum masam mendengarnya. Selama ini aku dikejar karena Istana Langit menganggap sekteku bagian dari orang-orang setia kaisar terdahulu. Namun selama kami tidak melakukan pergerakan yang mengancam mereka, Istana Langit juga tidak akan melakukan hal bodoh. Berbeda saat aku menjadi buronan khusus Pangeran Langit Kedua, dia bisa melakukan apapun demi dirimu, kata Ling Ryu. Gadis di depannya menggertakkan giginya. Kak Ling, aku tahu kamu menyukaiku sejak dulu. Apa kamu rela membiarkan pangeran kedua yang sudah tua itu mengambilku dari sisimu, kata Nanhua. Nanhua adalah nona muda Paviliun Awan Merah. Salah satu paviliun besar di domain Tianji. Sementara Ling Ryu adalah putra suci Sekte Kolom Langit, salah satu sekte yang kabarnya memiliki pelindung agung yang sudah berada di alam kaisar tingkat puncak. Ling Ryu terdiam mendengar ucapan gadis di depannya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Selama ini, dia memang begitu memperhatikan gadis ini. Karena hal itu juga yang membuatnya mengambil misi dari Sekte Kolom Langit untuk menjadi pengawal pribadi gadis ini kembali ke Paviliun Awan Merah. Saat keduanya saling menatap, aura kuat dari sisi selatan dan utara makin mendekat. Pasukan Paviliun Awan Merah yang mengawal di setiap sisi kereta tampak mulai panik. Tuan Ling, ada penyerang, kata pemimpin pasukan pengawalan, sambil mengarahkan binatang spiritualnya di sisi pintu kereta. Di dalam kereta Ling Rui mengalihkan pandangannya dari wajah Nanhua, lalu berjongkok dan bergerak keluar dari kereta. Dia berdiri di sisi tirai kereta sambil melepaskan indera spiritualnya. Bergerak lebih cepat. Perintahnya, dua kuda tanduk satu yang menarik kereta itu bergerak lebih cepat. Tuan Ling, kami akan menghalangi mereka untuk sementara. Anda sebaiknya membawa Nona menggunakan ruang hampa kembali ke Paviliun Awan Merah, kata pemimpin penjaga itu. Ling Rui mengernyit merasakan sesuatu yang sudah menutup celah pembukaan ruang hampa. Sudah terlambat, kata Ling Rui. Tidak berselang lama, dua rombongan dari dua sisi kini muncul, dan langsung melemparkan serangan mematikan ke para pasukan pengawalan kereta itu. Duar, duar, ledakan menggema di area tempat rombongan pengawalan tadi berhenti. Di langit, Ling Rui dan pemimpin pasukan pengawalan tadi sudah melayang berhadap-hadapan,
dengan lebih dari 20 orang yang datang dan langsung menyerang tadi. Orang-orang ini tampak menggunakan penutup wajah dengan jubah berwarna hitam. Ling Rui menyipit sambil menatap pemimpin dari orang-orang ini. Kultivator alam semi kaisar tingkat 3. Sepertinya Nona Nan memang sangat penting bagi pangeran kedua. Dia bahkan mengirim jenderal istana untuk menculik Nona Nan batinnya. Tidak jauh dari area tempat orang-orang itu saling berhadapan, Qin San memperhatikan dari balik pohon besar dengan kening berkerut. Indra spiritualnya menyebar mencoba mencari tahu konflik yang sedang terjadi antara orang-orang ini. Sebaiknya aku menghindari konflik mereka. Aku akan bergerak memutar untuk melewati area pertarungan mereka, batinnya. Baru saja akan bergerak, sebuah kalimat yang tertangkap indra spiritualnya dari tempat Ling Rui dan orang-orang tadi saling berhadap-hadapan, menghentikan gerakannya. Kalian tidak perlu menggunakan penutup wajah seperti itu. Aku tahu kalian utusan Pangeran Langit Kedua, kata Ling Rui pada 20-an orang yang muncul menghalangi perjalanan pengawalannya. Qin San yang mendengar itu memilih berdiri diam kembali sambil mendongak menatap langit. Apa orang-orang yang aku ikuti sejak tadi ini adalah musuh dari Istana Langit? Jika tidak, kenapa orang-orang Pangeran Langit Kedua menghadang mereka? Batinnya sambil menajamkan kembali indera spiritualnya. Dia mulai penasaran hubungan orang-orang yang sejak tadi dia ikuti untuk menemukan kota terdekat itu dengan Istana Langit. Sementara itu, di langit pemimpin 20-an orang yang baru muncul itu tertawa keras di balik topengnya. Kamu cukup cerdas, tapi memangnya apa gunanya jika kamu tahu? Kalau tidak salah, kamu putra suci Sekte Kolom Langit. Kebetulan sekali, aku menemukanmu di luar wilayah Sekte Kolom Langit. Satu kali mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui, kata pria itu sambil tersenyum licik. Meski bibirnya tidak kelihatan, namun gerakan matanya terlihat jelas sedang memandang rendah Ling Rui. Putra suci Sekte Kolom Langit ini memang hanya berada di alam semi kaisar tingkat 1. Sementara pemimpin dari 20-an orang ini sudah berada di alam semi kaisar tingkat 3. Raut wajah Ling Rui terlihat masih cukup tenang. Pria di depannya memang memiliki 2 alam kecil yang lebih tinggi, namun dia juga bukan kultivator dengan bakat biasa saja. Dia dinobatkan sebagai putra suci Sekte Kolom Langit karena bakatnya yang bisa menghadapi kultivator dengan ranah yang lebih tinggi. Raut wajahnya mulai berubah begitu dari kejauhan, satu pria lainnya tanpa penutup wajah muncul dengan aura yang lebih menakutkan dari pemimpin 20-an orang yang muncul ini. Sial! Alam semi kaisar tingkat 4. Batinnya sambil berusaha menyembunyikan raut wajahnya yang memperlihatkan kekhawatiran. Nona Nan, ini akan sedikit merepotkan. Sebaiknya kamu menyiapkan diri untuk bergerak melarikan diri dan mendekati kota Lihua. Saat kalian tiba di kota Lihua, orang-orang pangeran kedua ini tidak akan serampangan melakukan sesuatu yang akan merusak citra Istana Langit, kata Ling Rui mengirimkan pesan pada Nan Hua yang masih berada di dalam keretanya. Meski sudah menduduki Istana Langit sejak lama, namun posisi Zhang Bingji pada dasarnya belum terlalu aman. Beberapa domain masih memperlihatkan gelagat perlawanan, khususnya kekuatan-kekuatan tertinggi di domain Tianji, Yunhai dan domain Sangchang. Wilayah yang dikelilingi formasi besar terdiri dari 6 domain. Selain 3 domain tadi, masih ada domain Qiyun, domain Huangjin dan domain Suangming. Berbeda dengan domain Tianji, Yunha dan Sangchang, 3 domain lain relatif sudah bisa dikendalikan dengan baik oleh Zhang Bingji setelah kekuatan-kekuatan yang ada di 3 domain itu memilih mendukung pemerintahannya. Terlalu lama. Tangani pemuda itu dan aku akan menangani sisanya. Kalian bersiap membawa Nona Nan, kata pria paruh baya yang baru muncul itu. Pria dengan penutup wajah mengangguk patuh lalu mulai menarik pedang spiritualnya. Pedang lebar dengan bilah hitam pekat muncul di tangannya. Tatapannya menajam ke arah Ling Rui yang juga sudah mengeluarkan pedang spiritual dari cincin ruangnya. Sebaiknya kamu pergi. Atau aku tidak akan memandang statusmu, kata pria bertopeng itu. Ling Rui hanya mendengus mendengar itu, kemudian menoleh ke pemimpin pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah.
Bawa Nona Nan mendekati kota Lihua. Di sana, mereka tidak akan berani serampangan menangkap Nona Nan. Aku akan menahan mereka untuk sementara, perintah Ling Rui. Pemimpin pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah hanya berada di alam nirwana tingkat 8. Tinggal di tempat ini juga tidak akan banyak membantu. Pria yang baru muncul tadi mulai melayang mencoba mendekati kereta. Ling Rui mengabaikan pria bertopeng yang bersiap menyerangnya. Dia ikut bergerak turun mencoba menghalangi pergerakan orang yang mendekati kereta. 20-an orang yang datang bersama pria bertopeng tadi juga bergerak serentak untuk turun mendekati kereta tempat Nan Hua berada. Lebih dari 30 pasukan pengamanan Paviliun Awan Merah melayang dari punggung binatang spiritual mereka. Orang-orang itu langsung membentuk blokade menahan pergerakan para pria bertopeng. Ling Rui mengibaskan pedangnya membawa energi besar mencoba menghalau setiap orang yang melayang turun mendekati kereta. Pria dengan basis kultivasi di alam semi kaisar tingkat 4 mendengus melihat energi pedang Ling Rui mengarah lurus ke dirinya. Kamu pantas mendapat julukan Putra Suci Sekte Kolom Langit. Ranahmu hanya berada di alam semi kaisar. Namun kekuatanmu menyerupai kultivator alam semi kaisar tingkat 3, kata pria itu. Slas, duar, jeder. Ledakan besar membahana begitu energi pedang Ling Rui berbenturan langsung dengan energi yang dipadatkan kultivator alam semi kaisar tingkat 4 tadi. Dari ketinggian, kultivator alam semi kaisar tingkat 3 sudah bergerak dengan cepat sambil melepaskan serangannya ke arah Ling Rui. Pria bertopeng itu langsung menutup pergerakan Ling Rui. Hal itu membuat kultivator alam semi kaisar tingkat 4 tadi lebih leluasa. Di area yang lebih rendah, pemimpin pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah mulai mengarahkan anggotanya untuk menghalau setiap fluktuasi energi, hasil pertarungan Ling Rui dan lawannya yang akan mencapai kereta yang ditempati Nan Hua. Pria paruh baya di alam semi kaisar tingkat 4 menghentikan gerakannya sambil menelan ludah dan menatap ke arah barat. Aura yang begitu mengintimidasi tiba-tiba mengunci dirinya. Sial, siapa yang ikut campur? Kenapa aku tidak merasakan keberadaan orang ini sebelumnya, batinnya. Dari arah barat, Qin San dengan jubah hitam melayang mendekati area pertarungan sambil memasang wajah datar. Setelah mendengar setiap perbincangan dari orang-orang ini, dia memutuskan untuk ikut campur. Orang-orang Istana Langit, kalian ternyata sama kotornya dengan kaisar kalian. Suka mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Kalimat pembukanya langsung membuat kultivator alam semi kaisar tingkat 4 tadi terpaku. Kultivator alam semi kaisar tingkat 3 yang sedang menghadapi Ling Rui, ikut menaik diri sambil menatap Qin San dengan kerutan di dahinya. Ternyata orang ini bukan musuh. Tapi kenapa dia ikut campur dengan masalah ini? Apa dia orang yang juga diutus Paviliun Awan Merah, batin Ling Rui? Ling Rui mengernyit begitu memeriksa usia tulang Qin San. Pemuda yang kini melayang di sisinya. Pembawaannya tenang, raut wajahnya datar sambil menatap orang-orang utusan Pangeran Langit Kedua. Orang ini usianya bahkan belum mencapai 100 tahun tapi ranahnya terasa sangat menakutkan. Meski aku tidak bisa merasakan jelas ranah kultivasinya, tapi dia jelas memiliki kekuatan yang jauh di atasku, batin Ling Rui. Dia memang terbilang kultivator muda di kalangan para praktisi kuat di dunia langit. Utamanya di wilayah perlindungan Istana Langit. Namun dalam hal usia, dia jelas jauh lebih tua dari Qin San. Usia tulang Qin San belum mencapai 50-an tahun, sementara usia tulang Ling Rui sudah hampir mencapai 100 tahun. Wajahnya terlihat masih sangat muda, hanya karena basis kultivasinya mempertahankan wajah muda dan tubuh mudanya. Di kalangan para kultivator di dunia langit, usia di bawah 100 tahun masih terbilang sangat muda. Anak muda, kamu tahu kami dari Istana Langit tapi kamu berani ikut campur. Kamu bahkan dengan berani menghina Kaisar Langit. Apa kamu tahu konsekuensi dari ucapanmu itu? Kata pria paruh baya di alam semi kaisar tingkat 4. Qin San tersenyum mencibir mendengarnya. Aku tahu, tapi dia tidak akan tahu aku menghinanya. Toh kalian semua akan mati di sini, kata Qin San. Usai mengatakan itu,
busur tingkat mulia yang diberikan oleh Jiu Kang di dunia bawah muncul di tangannya. Qin San langsung menarik tali busur itu dan melepaskan ke arah 20 orang bersama 2 kultivator alam semi kaisar. Slash, swoosh. Para pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah menarik diri dan mengarahkan kereta yang ditumpangi nona muda Paviliun Awan Merah juga bergerak mundur. Nan Hua yang ada di dalam kereta menarik tirai keretanya sambil melirik ke langit, menatap pemuda yang datang membantunya. Siapa pemuda ini? Kelihatannya dia tidak kalah tampan dari Kak Ling, gumam wanita muda itu sambil tersenyum lembut. Di langit, kultivator alam semi kaisar tingkat 4 menatap lekat-lekat busur mulia di tangan Qin San. Bukankah itu senjata yang pernah dihadiahkan Kaisar Langit Ming ke klan Jiu? Gumamnya. Rekannya di sebelahnya yang berada di alam semi kaisar tingkat 3, ikut mengernyit memperhatikan busur mulia di tangan Qin San. Apa anak ini dari klan Jiu? Seingatku tuan muda klan Jiu sudah mati di dunia bawah. Bersama para utusan pangeran keempat, jawab kultivator alam semi kaisar tingkat 3 itu. Perbincangan keduanya terpotong dengan serangan anak panah energi yang sudah menghujani mereka. Keduanya mengibaskan pedangnya menghancurkan satu persatu anak panah energi yang menghujani mereka. Slash, duar, duar. Serangan lemah. Ternyata kekuatan dan daya hancur serangannya tidak semenakutkan aura yang terasa dari tubuhnya, kata kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu. Qin San di kejauhan hanya tersenyum licik lalu menghilang dari tempatnya melayang. Swoosh, whoosh. Ling Rui di sisinya hanya diam melihat serangan Qin San. Dia sepertinya hanya mengalihkan orang-orang itu dengan serangan tadi, tapi dia mempersiapkan serangan lain yang lebih mematikan, gumamnya. Kening Ling Rui berkerut begitu melihat Qin San sudah muncul di depan kultivator alam semi kaisar tingkat 3 sambil mengayunkan tinjunya. Dia ingin menyerang langsung, gumamnya. Bagi kultivator pada umumnya menyerang kultivator alam semi kaisar dengan serangan langsung seperti ini akan sia-sia. Bagaimanapun kultivator alam semi kaisar memiliki perisai energi yang begitu kuat. Bibir atas kultivator alam semi kaisar tingkat 3 di depan Qin San terangkat melihat Qin San yang mencoba menyerangnya langsung dengan pukulan tangan kosong. Sia-sia, entah siapa yang mengajarimu bertarung dengan mengorbankan diri seperti ini, ujarnya sambil mengayunkan pedangnya, mencoba menyerang langsung Qin San dengan pedang spiritual di tangannya. Qin San membalasnya dengan senyuman mencibir lalu menarik diri lebih ke belakang, dengan tinju tetap terayun ke depan. Slash, swoosh. Kultivator alam semi kaisar tingkat 3 itu melotot dengan tubuh kaku. Pedang spiritual di tangannya tidak bisa lagi digenggam dengan kuat. Pedang itu terlepas sendiri dari tangannya. Rekannya yang melayang tidak terlalu jauh darinya menelan ludah melihat situasi kultivator alam semi kaisar tingkat 3 itu. Apa yang sudah dilakukan pemuda itu? Dia menyerang tanpa energi sedikit pun yang terlihat menyeruak dari tinjunya, gumam kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu. Sementara kultivator alam semi kaisar tingkat 3 yang tadi meremehkan cara Qin San bertarung, kini terjatuh dari langit dengan tubuh kaku. Qin San membunuhnya dengan teknik pukulan menembus jiwa. Teknik yang bisa membunuh musuh dengan satu gerakan saat musuh sedang lalai melindungi dirinya dengan kekuatan jiwanya. Dia menghancurkan jiwa kultivator semi kaisar tingkat 3 itu dengan serangan jiwa. Gumam Ling Rui melihat kematian kultivator alam semi kaisar tingkat 3 tadi. Usai diam memperhatikan Qin San, pemuda itu juga mulai ikut bergerak di antara anak panah energi milik Qin San yang jatuh menghujani 20-an orang yang datang bersama 2 kultivator alam semi kaisar tadi. Qin San sendiri kini muncul di depan kultivator alam semi kaisar tingkat 4 sambil tersenyum jahat. Sekarang giliranmu, kata Qin San dengan santainya. Kekuatan tubuh tingkat kaisar miliknya mulai aktif. Cahaya emas menyeruak membentuk zirah alami pada tubuhnya. Tanpa menunggu kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu menyerang lebih dulu, Qin San sudah bergerak dengan tinju terkepal kuat. Cuih, jangan harap kamu akan menipuku dengan teknik murahan seperti tadi,
gumam utusan pangeran langit kedua itu sambil menggenggam erat pedang spiritualnya. Kekuatan jiwanya di alam raja surgawi meluap melindungi tubuhnya dari serangan jiwa seperti yang membunuh rekannya tadi. Setidaknya dengan kekuatan jiwa di tingkat itu sudah cukup membuatnya aman dari serangan jiwa. Qin San hanya tersenyum mencibir sambil bergerak lurus ke depan dan tidak peduli dengan energi pedang yang kini melayang ke arahnya dari sisi berlawanan. Duar, jeder. Ledakan membahana begitu tinju Qin San menghancurkan begitu saja energi pedang dari kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu. Wajah pria paruh baya itu tampak muram melihat serangannya dihancurkan dengan pukulan langsung oleh pemuda yang sedang dihadapinya. Sial, siapa sebenarnya pemuda ini? Dia bahkan memiliki kekuatan tubuh yang bisa menghancurkan seranganku dengan mudahnya. Batinnya sambil menelan ludah. Di area pertarungan lain, Ling Ryu dengan mudahnya membantai satu persatu kultivator yang datang menghadangnya bersama dua kultivator alam semi kaisar itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh orang-orang itu. Di area bawah, Nanhua benar-benar tertarik dengan pertarungan yang sedang terjadi di langit. Dia membuka lebar tirai keretanya sambil menatap tajam ke arah pertarungan Qin San dan kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu. Siapa orang ini? Gerakan dan cara bertarungnya benar-benar unik. Dia bahkan dengan beraninya menyerang langsung kultivator alam semi kaisar tingkat 4, tanpa senjata spiritual apapun, gumamnya penasaran. Di langit kultivator alam semi kaisar tingkat 4 tadi mencoba melayang menjauh melarikan diri dari area pertarungan. Sus, wus. Melihat Qin San bisa dengan mudah menangani serangannya membuatnya tidak ingin tinggal lebih lama. Dia tahu, tinggal dan menghadapi pemuda ini sendiri sama saja dengan cari mati. Sayangnya gerakannya benar-benar lambat di depan Qin San. Dari area yang lebih tinggi, Qin San muncul dengan tinju terkepal dan tubuh yang meluncur ke bawah ke arah pria paruh baya itu. Energi pembatas disertai perisai dari harta pertahanan tingkat mulia muncul di tangan pria paruh baya itu. Dia tidak lagi memiliki kesempatan yang menghindar dengan melakukan serangan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mempertahankan diri dengan semua sumber daya yang dia miliki. Duar, jeder. Dari kejauhan Ling Rui yang ikut bergerak mengejar kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu, berhenti sambil menatap ledakan besar yang terjadi. Asap tebal menutupi area ledakan. Dia menghancurkan kultivator alam semi kaisar tingkat 4 itu dengan perisai tingkat mulianya, hanya dengan tinju langsung. Sial, orang ini bukan kultivator biasa. Batin Ling Rui melihat cara Qin San membunuh orang suruhan pangeran langit kedua tadi. Dari balik kabut asap, Qin San muncul dengan senyuman di bibirnya. Untung cincin ruangnya tidak ikut hancur. Gumam Qin San sambil memegang cincin ruang milik pria paruh baya yang sudah mati itu. Qin San melayang kembali meninggalkan kabut asap itu dan mendekati Ling Rui dengan tatapan yang ramah. Ling Rui langsung menundukkan sedikit kepalanya dengan reaksi tubuh penuh hormat pada Qin San. Terima kasih senior sudah ikut campur dan membantu kami, kata Ling Rui. Meski dia putra suci sekte kolom langit dan dia jelas lebih tua dari Qin San, namun tetap saja pemuda di depannya lebih kuat darinya. Dia sudah melihat bagaimana Qin San membunuh dua kultivator alam semi kaisar tadi tanpa sedikit pun hambatan berarti. Tidak usah bersikap seformal itu. Aku hanya kebetulan tidak suka dengan istana langit. Mendengar percakapan kalian sebelum pertarungan tadi membuatku tidak tahan untuk tidak ikut campur, kata Qin San sambil menatap wajah Ling Rui. Dia ingin melihat reaksi pemuda ini mendengar dirinya tidak suka dengan istana langit. Ling Rui mengangguk sambil tersenyum mendengar ucapan Qin San. Senior, apa kami bisa menjamu Anda di kota Lihua? Jarak dari sini ke kota Lihua sudah tidak terlalu jauh. Aku harap senior berkenan untuk menerima undanganku, ucapnya. Ling Rui merasa tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengenal lebih jauh pemuda di depannya. Dirinya dan Qin San jelas memiliki kesamaan, sama-sama tidak suka dengan kepemimpinan istana langit saat ini. Tentu saja, dengan senang hati, aku memang sedang menuju kota Lihua,
jawab Qin San. Rombongan Ling Rui, Nanhua dan pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah kini mulai meninggalkan area pertarungan dengan berangkat menuju kota Lihua. Qin San memilih menyusul bergerak di belakang meski Ling Rui dan Nanhua sudah mengajaknya untuk berada di kereta yang sama. Entah mengapa Qin San benar-benar merasa tidak nyaman berada di dalam kereta seperti itu. Mungkin dia sudah terbiasa dengan pergerakan bebas dan tanpa pelayanan seperti menaiki kereta. Di sepanjang perjalanan menuju kota Lihua, Nanhua tampak terlihat jauh lebih tenang. Kita sepertinya tidak akan lagi mendapatkan halangan untuk sampai di Paviliun Awan Merah. Jenderal terkuat yang bisa diutus pangeran kedua tanpa restu ayahnya paling hanya jenderal dengan alam semi kaisar tingkat 4 tadi, kata Nanhua. Ling Rui mengangguk pelan namun menyiratkan kekhawatiran lain di wajahnya. Kenapa Kak Ling seperti mengkhawatirkan sesuatu? Tanya Nanhua saat memperhatikan reaksi wajah Ling Rui. Ling Rui tersenyum lalu mendesah panjang. Aku mengkhawatirkan setelah masalah ini sampai ke telinga pangeran kedua. Dia tidak akan menerima begitu saja, dua utusannya yang berada di alam semi kaisar mati begitu saja. Tuduhan sekarang pasti akan langsung mengarah ke Paviliun Awan Merah. Entah apakah ayahmu bisa mengatasi ini nanti atau tidak. Pangeran kedua akan memberikan tekanan besar setelah ini. Sekarang dia akan tahu jika sulit baginya untuk memaksamu dengan cara kekerasan untuk menjadi selirnya. Sekarang, dia pasti akan menggunakan cara lain untuk menekan Paviliun Awan Merah, sehingga kamu akan menyerahkan sendiri dirimu ke kastil pangeran kedua, katanya. Wajah Nanhua ikut berubah mendengarnya. Meski Paviliun Awan Merah cukup besar dan memiliki cabang hampir di semua domain di dalam wilayah perlindungan Istana Langit, namun tetap saja belum bisa disandingkan dengan kekuatan sebenarnya kastil pangeran kedua. Lupakan soal itu. Aku yakin ayah memiliki cara untuk menangani masalah itu. Sekarang aku ingin tahu siapa orang yang sudah membantu kita itu. Apa Kak Ling tidak memiliki gambaran sama sekali tentang dirinya? Tanya Nanhua. Ling Rui adalah jenius dari Sekte Kolom Langit. Dia tentu tahu banyak mengenai jenius lain di sekte dan organisasi lain di wilayah perlindungan Istana Langit ini. Ling Rui malah menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar awam tentang saudara Qin. Meski dia sudah memberitahuku namanya. Namun aku sama sekali tidak pernah mendengar namanya. Aku juga tidak pernah mendengar tentang klan Qin di 6 domain yang ada di Istana Langit, jawabnya. Nanhua terdiam mendengarnya sambil menuangkan teh spiritual ke gelas giok di depan Ling Rui. Apa jangan-jangan dia jenius tersembunyi yang berasal dari alam liar, dan baru memasuki wilayah Istana Langit, tebak Nanhua. Ling Rui menggelengkan kepalanya. Mustahil. Meski dia sudah berada di alam kaisar, hal mustahil baginya untuk bisa menembus formasi besar yang melindungi wilayah Istana Langit. Semua orang akan tahu jika dia menerobos formasi besar. Setidaknya dia akan melakukan penyerangan dengan dampak besar yang akan menarik perhatian Istana Langit dan kekuatan lain di 6 domain, kata Ling Rui. Bagaimana jika dia ternyata tidak menerobos formasi besar itu? Tapi dia memang masuk melalui celah yang biasa digunakan oleh Istana Langit untuk keluar dari 6 domain. Ling Rui terdiam mendengar ucapan Nanhua. Namun segera dia menggelengkan kembali kepalanya. Kemungkinan itu memang ada, namun peluangnya sangat kecil. Meski kita semua tahu ada prajurit Istana Langit yang suka bermain-main dengan sengaja memasukkan siluman Xianling, memasuki wilayah 6 domain untuk mencari pil dan sumber daya lain setelah menerima sogokan besar, tapi mereka tidak akan mungkin memasukkannya jika tahu dia adalah ras manusia. Bagaimanapun ancaman sesungguhnya Istana Langit berasal dari ras manusia yang ada di alam liar, kata Ling Rui lagi. Mereka terus berjalan hingga mereka akhirnya sampai di depan gerbang kota Lihua. Ling Rui membuka tirai kereta sambil menatap pemimpin pasukan pengawalan Paviliun Awan Merah yang berjalan di sisi kereta. Apa Tuan Qin ada di belakang rombongan kita? Tanya Ling Rui. Pemimpin pasukan pengawalan itu menoleh lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sudah masuk lebih dulu ke dalam kota.
Aku tadi merasakan auranya melintas melewati rombongan kita beberapa waktu lalu, jawabnya. Ling Rui mengangguk lalu mulai meminta pasukan pengawalan untuk mengarahkan kereta itu memasuki kota. Qin San sendiri tampak sudah berada di dalam kota Lihua sambil menyapukan pandangannya. Kota manusia di dunia langit jelas lebih jauh berkembang dari kota-kota yang ada di dunia tengah, apalagi di dunia bawah. Batinnya melihat penataan kota yang dimasukinya. Dia terus berjalan melewati area kosong, hingga matanya tertuju ke papan bacaan sebuah bangunan megah, kedai langit. Sepertinya itu tempat yang dimaksud pemuda tadi, batin Qin San sambil berjalan mendekati bangunan itu. Begitu akan memasuki wilayah luas dari bangunan tadi, dua orang pria berdiri menghalanginya sambil menatap tajam ke arah Qin San. Qin San berhenti sambil membalas tatapan dingin dua pria itu. Tempat ini bukan tempat bagi orang sepertimu, kata dua pria paruh baya itu. Qin San mengernyit mendengar ucapan salah satu dari mereka. Dia baru menemukan kedai yang menghalangi pengunjung untuk datang. Apa kalian bercanda? Aku memiliki batu spiritual yang bahkan bisa membeli semua makanan di dalam kedai ini. Kenapa kalian malah menghalangiku? Kata Qin San. Dua pria itu malah tersenyum mencibir mendengarnya. Kamu sepertinya orang baru di kota Lihua ini. Dengarkan dengan baik, meski kamu memiliki batu spiritual segunung, tapi kamu tidak memiliki latar belakang, tempat ini juga tidak akan menerimamu, kata pria itu. Ada tempat seperti itu, batin Qin San. Dia kini menemukan hal baru di dunia langit ini. Tidak semua kedai mengejar keuntungan, tapi sebagian hanya mengejar reputasi. Kedai langit ini misalnya, mereka tidak menerima tamu dari kalangan biasa. Mereka yang diterima hanya yang memiliki latar belakang yang jelas. Bahkan murid biasa sekte tertentu pun tidak akan diterima di kedai ini. Qin San mengangguk dan bermaksud berbalik badan, namun suara berikutnya menghentikan langkahnya. Apa status putra suci sekte kolom langit dan nona muda paviliun awan merah juga tidak memenuhi syarat memasuki kedai kalian? Dari kejauhan kereta yang dikawal sekelompok pria dengan jubah kebesaran paviliun awan merah tampak mendekat. Dari tirai kereta, Ling Rui keluar lalu melayang dan mendarat di sisi Qin San. Sus, tep. Senior Qin, maafkan atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Aku akan memberi penjelasan pada Anda, kata Ling Rui. Dua pria yang tadi menghalangi Qin San tampak sudah berwajah muram, begitu melihat cara Ling Rui menaruh hormat pada pemuda yang tadi mereka halangi. Sial, kenapa dia tidak mengatakan identitasnya sejak awal? Tahu begini, bagaimana mungkin aku akan menghalanginya? Bahkan putra suci sekte kolom langit pun terlihat sangat menghormatinya, batin salah satu pria yang menghalangi Qin San. Dua penjaga di gerbang kedai langit tersenyum serba salah ke arah Ling Rui. Kami tidak tahu jika tuan ini ternyata adalah tamu Anda. Jika tahu, bagaimana mungkin kami berani menahannya, kata salah satu penjaga itu. Dari arah kedalaman kedai, seorang pria tua dengan tongkat kayu di tangannya tampak berjalan pelan, sambil tertawa menyambut Ling Rui. Ternyata putra suci sekte kolom langit. Tolong maklumi dua penjaga itu. Mereka hanya menjalankan tugas. Tidak ada gunanya berurusan dengan mereka. Kedai langit akan memberi penjelasan untuk Anda. Silahkan masuk, kata pria tua itu sambil tersenyum ramah. Qin San menatap pria tua itu penuh minat. Pria tua ini jelas bukan kultivator dengan ranah biasa. Bahkan dia dengan ranah kultivasi yang sudah berada di alam kaisar, kesulitan membaca basis kultivasi pria tua ini. Senior Qin, bagaimana menurutmu? Tanya Ling Rui pada Qin San. Pria tua tadi juga mengalihkan pandangannya ke Qin San. Silahkan tuan, dengan basis kultivasi Anda, tidak mungkin Anda akan berurusan dengan kultivator alam nirwana seperti mereka kan, kata pria tua itu yang seakan ingin menegaskan, jika dia tahu tingkatan kultivasi Qin San sebenarnya. Qin San mengernyit mendengar ucapan pria tua itu. Dia sudah menerapkan teknik penyembunyian basis kultivasinya, tapi indera spiritual pria tua itu sepertinya tidak terhalang sama sekali.
Penjaga kedai ini di alam nirwana dan pria tua ini jelas bukan di alam rendah. Kedai yang menarik, batin Qin San sambil membalas senyuman pria tua itu. Aku hanyalah pengembara yang tanpa tujuan, bagaimana mungkin berani mempermasalahkannya? Apalagi Tuan sudah berkata begitu, balas Qin San. Nadanya terdengar tenang. Giliran pria tua itu yang bergumam di dalam dirinya. Pemuda ini jelas bukan orang biasa. Dia dengan usia tulang di bawah 50 tahun. Bahkan sudah berada di alam kaisar. Batin pria tua itu lalu mempersilahkan Qin San dan Ling Rui memasuki wilayah kedai langit. Qin San berjalan melewati gerbang diikuti oleh Ling Rui. Di belakang mereka, kereta yang membawa Nan Hua juga sudah berjalan memasuki area kedai langit bersama para pengawal paviliun awan merah. Nan Hua juga sudah mulai turun dari keretanya sambil berjalan memasuki kedai. Beberapa pelayan kedai langsung menyambut mereka. Pria tua tadi berjalan ke depan. Setelah naik ke lantai 2, beberapa pelayan kembali menyambut mereka. Qin San menyapukan pandangannya ke setiap area yang dia lalui. Kedai ini jelas berbeda dengan kedai makanan dan minuman pada umumnya. Tidak ada area umum yang biasanya dipadati oleh pengunjung. Hanya ada ruangan-ruangan khusus. Kedai ini memang sepertinya hanya melayani orang-orang berpengaruh, makanya mereka tidak membuat ruangan umum. Semua ruangan kedai dibuat istimewa, batin Qin San sambil diam mengikuti pria tua tadi. Silahkan Tuan, sebagai permohonan maafku, semua pesanan kalian hari ini akan digratiskan, kata pria tua itu. Nan Hua di sisi Ling Rui tersenyum manis mendengar ucapan pria tua itu, kemudian membuka mulutnya, kabar keramahan dan kemurahan hati Tuan Abao ternyata benar. Ujarnya, pria tua itu hanya tersenyum ramah mendengarnya, sambil mempersilahkan Qin San, Ling Rui dan Nan Hua memasuki ruangan yang pintunya sudah terbuka lebar. Ruangan khusus itu tidak terlalu luas. Ukurannya kira-kira hanya 4x5. Namun ornamen di dalamnya jelas berbeda dari kedai yang pernah dikunjungi Qin San. Kedai ini bukan lagi mewah, tapi menunjukkan sisi lainnya. Ada formasi pembatas yang aktif begitu mereka sudah memasuki ruangan itu. Kedai ini jelas memperhatikan privasi pengguna ruangan. Selain formasi pembatas tingkat penguasa yang berdiri di dalam ruangan, juga ada susunan batu spiritual yang akan memfokuskan aliran energi ke arah meja di tengah ruangan. Tempat para tamu akan duduk. Pantas kedai ini begitu spesial, bahkan ruangannya pun seperti ini. Mereka memang tidak hanya menjual makanan dan minuman tapi kenyamanan bagi pengunjungnya. Bahkan penginapan di dunia tengah pun tidak ada yang menggunakan formasi pembatas sekuat ini untuk memanjakan pengunjungnya, batin Qin San. Tuan Abao, apa Anda berkenan duduk bersama kami, kata Nan Hua saat melihat pria tua tadi akan berjalan pergi. Pria tua itu tersenyum sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Tentu saja, siapa yang ingin melewatkan peluang duduk bersama talenta muda seperti kalian, katanya lalu berjalan masuk. Dia duduk di sisi Nan Hua dan berhadapan langsung dengan Qin San. Qin San mengangkat wajahnya sesaat menatap pria tua itu. Entah mengapa dia merasa pria tua itu seperti menjadi ancaman baginya. Pria tua ini tahu basis kultivasinya tapi terlihat sangat santai. Aku sudah mengenal Nona Nan dan Tuan Muda Ling, apa aku juga bisa mengenal Anda? Kata pria tua yang dipanggil Tuan Abao itu sambil menatap Qin San di depannya. Nan Hua di sisi Tuan Abao ikut mengangguk sambil menatap Qin San penuh minat. Orang ini sudah menolongnya, dan dia sama sekali tidak tahu apapun soal Qin San. Ling Rui yang duduk di samping Qin San ikut menoleh. Dia juga belum berbicara banyak dengan Qin San pasca pertarungan sebelumnya. Tujuannya mengajak Qin San ke kedai ini memang hanya untuk mengenal lebih banyak pemuda ini. Qin San terdiam sesaat mendengar itu sebelum tersenyum ramah. Namaku Qin San. Aku hanya pengembara yang tanpa tujuan dan tanpa latar belakang. Tuan Abao bisa memanggilku dengan sebutan apapun, kata Qin San. Mendengar perkenalan yang singkat dan benar-benar penuh dengan kalimat diplomatis, membuat Tuan Abao tertawa.
Dia sudah hidup ribuan tahun dan mengerti sebagian orang yang memang tidak ingin mengumbar keberadaan dirinya pada siapapun. Utamanya orang yang baru mereka kenal. Sepertinya kalian juga baru kenal. Aku melihat Tuan Muda Ling dan Nona Han begitu tertarik dengan dirimu, kata pria tua itu lalu, meraih teko di depannya dan menuangkannya ke gelas di depan Nan Hua, Ling Rui dan Qin San. Ling Rui mengangguk, di perjalanan, kami bertemu orang yang menghadang perjalanan kami. Beruntung Tuan Qin membantu kami. Jika tidak, mungkin kami tidak akan bisa mengunjungi kedai Tuan Abao, kata Ling Rui. Tuan Qin, kalau Anda tidak memiliki tujuan di kota ini, kedai kami memiliki paviliun di belakang bangunan utama ini. Aku dengan senang hati mengundang Anda untuk tinggal beberapa hari di kota Lihua, dan membiarkan kedai langit menjamu Anda, kata pria tua itu. Qin San menyipit mendengarnya. Pria tua itu jelas tertarik dengan sesuatu darinya. Hal itu membuat dirinya juga sedikit tertarik mencari tahu. Tapi dia tidak akan mungkin bertanya sepolos itu pada pria tua ini tentang apa yang membuat pria tua ini berkeinginan menjamunya selama berada di kota Lihua. Ling Rui dan Nan Hua saling melirik mendengar tawaran Tuan Abao. Hal ini jelas sesuatu yang berbeda. Mereka semua tahu pamor kedai langit. Meski hanya sebuah kedai di kota Lihua, kota yang tidak bisa disebut sebagai kota besar di domain Tianji, namun kedai ini memiliki nama besar di berbagai kota yang ada di domain Tianji. Tidak ada yang berani membuat masalah di kedai ini. Selain itu, selama ini mereka semua tahu tidak ada yang pernah dibiarkan tinggal di paviliun yang berada di belakang kedai langit, kecuali Kaisar Langit. Itu pun hanya pernah terjadi saat Kaisar Langit Ming masih berkuasa. Pasca Kaisar Langit Zhang Bingji berkuasa, tidak pernah lagi ada pejabat tinggi Istana Langit yang mengunjungi kota Lihua dan lebih-lebih kedai langit. Belum lagi, domain Tianji menjadi salah satu domain yang masih belum sepenuhnya mengakui kekuasaan Zhang Bingji. Maaf, sepertinya aku tidak akan bisa menemani kalian terlalu lama. Aku masih harus menyambut tamu lainnya, kata Tuan Abao. Setelah mengatakan itu dia mulai berdiri dari duduknya dan melangkah ke arah pintu ruangan itu. Saat akan melangkah keluar dari pintu, Tuan Abao kembali menoleh menatap Qin San. Aku berharap Tuan Qin bisa mempertimbangkan undanganku, kata pria tua itu lalu melangkah keluar dari pintu dan menutup rapat kembali pintu ruangan itu. Nan Hua menatap Qin San, Tuan Muda Qin. Sebaiknya kamu mempertimbangkan undangan Tuan Abao. Tidak sembarang orang bisa mendapat perhatian dari pria tua itu, kata Nan Hua. Qin San mengernyit mendengarnya. Apa Nona Nan bisa menceritakan sedikit tentang pria tua tadi, agar aku bisa memahami lebih banyak tentangnya? Tanya Qin San. Dia benar-benar ingin mencari tahu sesuatu dari wanita muda ini. Nan Hua mengangguk lalu mencondongkan sedikit kepalanya ke depan. Di kalangan kekuatan teratas di 3 domain, Tuan Abao dikenal sebagai orang yang rendah hati namun tidak ada yang berani berurusan dengannya. Hal itu karena tidak ada yang tahu pasti tingkatan ranah kultivasi pria tua ini. Beberapa orang bahkan menyebutnya dia kemungkinan sudah berada di alam kaisar tingkat puncak. Setingkat dengan beberapa monster tua yang selama ini mengurung diri di beberapa gunung di 6 domain. Beberapa orang juga menceritakan, jika Tuan Abao memiliki sejarah panjang dengan Kaisar Langit terdahulu, Ming Jiangwu. Bahkan cerita yang berkembang menyebut Tuan Abao memiliki hubungan dengan Kaisar Langit Ming. Karena itu, kedai langit ini tidak pernah lagi dikunjungi oleh orang Istana Langit jika mengunjungi domain Tianji. Tapi semua itu hanya rumor, dan belum pernah dibuktikan kebenarannya oleh siapapun, kata Nan Hua dengan santainya. Qin San menyipit mendengar nama kakeknya disebut-sebut oleh Nan Hua. Apa Tuan Abao merasakan aura yang sama dengan aura milik kakek, sehingga dia terlihat tertarik padaku? Sepertinya aku akan tinggal lebih lama di kota ini, batin Qin San. Nan Hua mengunyah daging di mulutnya, sambil mengangkat wajahnya dan menatap Qin San yang nampaknya sedang berpikir. Tuan Qin, kenapa kamu seperti orang yang sedang berpikir? Apa jangan-jangan kamu juga memiliki hubungan dengan Kaisar Langit terdahulu?
Apalagi kamu sangat benci dengan istana langit di bawah kekuasaan Kaisar Langit yang sekarang, kata Nanhua. Gadis ini memang nyeletuk tapi membuat Qin San mengernyit sesaat sebelum tersenyum. Mungkin aku sudah mati jika memiliki hubungan dengan Kaisar Langit terdahulu. Bukankah istana langit melakukan pengejaran besar-besaran pada siapapun yang memiliki hubungan masa lalu dengan Kaisar Langit terdahulu, kata Qin San sambil berusaha terlihat santai. Dia merasa keputusannya menolong Nanhua dan Ling Rui sudah tepat. Setidaknya dua orang ini membawanya ke tempat ini. Tempat yang dirumorkan memiliki hubungan dengan kakeknya. Dua orang ini juga mengetahui banyak hal yang menambah wawasannya. Jenderal Su Tianlang memang banyak bercerita dengannya, namun hanya gambaran besar situasi di Istana Langit. Hal-hal seperti ini sama sekali luput dari Su Tianlang. Jenderal Istana Langit itu hanya tahu nama-nama orang setia kakeknya yang masih berada di sekitar Kaisar Langit, Zhang Bingji. Namun di luar Istana Langit, Jenderal Su sama sekali tidak memiliki bayangan. Tuan Qin, jika kamu tidak memiliki tujuan, sebaiknya kamu berada di sini untuk sementara. Banyak hal yang tidak bisa didapatkan di luar sana tapi bisa didapatkan di kedai langit ini. Ini bukan sekadar kedai dan tempat persinggahan semata. Aku sangat yakin Tuan Abao banyak menyimpan sesuatu dan dia menjamumu. Dengan memintamu tinggal itu sudah menjadi kode dia siap berbicara banyak denganmu, tambah Ling Rui. Qin San yang awalnya hanya diam mendengarkan dua orang itu bergantian berbicara mulai ikut membuka mulutnya. Jika dia begitu ditakuti, tapi kenapa saudara Ling terlihat begitu santai saat mencoba menggertak dua penjaga di depan kedai tadi, tanya Qin San. Ling Rui tersenyum masam mendengarnya. Kalau tidak seperti itu, kita tidak akan mendapat perhatian dari Tuan Abao. Tujuanku memang hanya untuk mendapatkan perhatian darinya. Tidak disangka dia malah memberi perhatian padamu. Saat sebelum Anda muncul membantu menyelamatkan kami, salah satu ide di kepalaku adalah mencapai kota Lihua ini. Hanya dengan mencapai kota ini, ada kesempatan untuk selamat dari dua orang utusan pangeran kedua yang Anda bunuh. Itu semua karena di kota ini ada Tuan Abao. Jangankan utusan pangeran kedua, bahkan utusan Kaisar Langit sekalipun tidak akan berani melakukan sesuatu yang berlebihan saat sudah berada di sekitar kota ini. Mereka semua seperti terhipnotis dengan keberadaan Tuan Abao di kota ini. Meski Kaisar Langit Zhang Bingji belum pernah berhadapan langsung dengan Tuan Abao, tapi semua orang tahu, jika salah satu orang yang dihindari oleh Kaisar Zhang Bingji adalah Tuan Abao, ujar Ling Rui. Ketiganya terus berbicara mengenai Tuan Abao hingga Qin San memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama di kota ini. Meski begitu dia tidak percaya sepenuhnya dengan setiap hal yang didengarnya dari dua orang itu. Dia sudah memiliki pengalaman pengkhianatan dua orang terdekat kakeknya di dunia tengah, Rui Sirong dan Kun Jiazhen. Bagi Qin San, di dunia langit ini dia benar-benar sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk sementara. Sebelum benar-benar tahu posisi dan arah dukungan setiap personal, dia tidak akan mengungkap identitasnya. Setelah benar-benar yakin, dia mungkin baru akan mengungkap siapa dirinya. Setelah beberapa waktu berada di ruangan itu, Qin San akhirnya mulai mengalihkan pembicaraan dan mencoba mengulik pengejaran orang-orang Pangeran Langit kedua terhadap Ling Rui dan Nanhua. Itu semua karena pangeran kedua sangat tertarik pada Nona Nan. Dia sangat berambisi menjadikannya sebagai salah satu selirnya, kata Ling Rui. Nanhua mendengus mendengar jawaban Ling Rui atas pertanyaan Qin San. Bagiku, ini bukan sekadar untuk menjadikanku sebagai selir mudanya. Tapi dia ingin menarik ayahku untuk menjadi pendukung Istana Langit di 3 domain yang masih belum puas dengan pemerintahan Kaisar Langit Zhang, kata Nanhua. Qin San menatap gadis itu dengan penuh minat. Gadis ini jelas lebih dewasa memaknai setiap gerakan politik dibanding Ling Rui. Aku benar-benar awam dengan situasi di wilayah perlindungan Istana Langit. Meski aku membenci Istana Langit, namun selama ini aku terlalu lama di dalam hutan, dan tidak mendengar apapun soal mereka. Aku hanya tahu jika Kaisar yang sekarang sudah memberontak dan membunuh Kaisar sebelumnya, kata Qin San.
Banyak hal yang sudah terjadi setelah pengambil alihan kekuasaan itu. Mulai dari pengusiran klan Xianling keluar dari wilayah Istana Langit hingga penyisiran ke wilayah-wilayah yang dianggap masih menyimpan orang-orang setia Kaisar Langit terdahulu. Meski begitu mereka hanya berani menyisir wilayah yang benar-benar aman bagi mereka. Tapi di 3 domain, mereka masih kesulitan untuk mendekati kekuatan-kekuatan tertinggi. Kaisar Zhang sepertinya masih menunggu hingga basis kultivasinya bisa mencapai alam Kaisar Suci, jawab Nanhua. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.